Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk yang pertama kali sebelum kita masuk ke Node-RED, kita masuk ke protokol komunikasinya terlebih dahulu. Oke, ini ada MQTT. Karena di sini kita menggunakan MQTT, jadi kita harus terlebih dahulu mengenal apa yang namanya MQTT. Teman-teman bisa akses ya untuk halaman web resminya dari si MQTT itu ada di https ya /mqtt.org. Ya, kita perkenalkan dulu terhadap komunikasi ini. Apa sih sebenarnya komunikasi ini gitu ya. Jadi di dalam dunia internet itu banyak sekali komunikasi yang beredar, teman-teman. Jadi ada yang namanya yang sering paling banyak yang teman-teman mungkin dengar ya, yaitu ada HTTP, kemudian ada yang namanya HTTP, kemudian ada juga yang sekarang ini yaitu MQTT. Nah, dia dari pengertian ya, dari web resminya, apa sih MQTT itu ya? Kalau dilihat, MQTT adalah standar IoT messaging, yang mana MQTT ini lebih dominan atau banyak sekali digunakan oleh developer IoT atau kebutuhannya itu untuk IoT saja, seperti itu. Tidak saja ya, sorry, tidak hanya untuk IoT, bisa saja yang lain. Nah, kenapa banyak digunakan oleh IoT gitu, seperti itu ya. Oke, kita lihat pengertian dulu. MQTT yaitu OASIS Standard Messaging Protocol, yang mana OASIS itu adalah sebuah lembaga gitu ya yang menilai untuk standarisasi sebuah protokol, yang mana MQTT ini sudah masuk standar OASIS untuk dunia Internet of Things gitu, untuk industri-industri yang menggunakan Internet of Things. Dia ini didesain juga ringan ya, dengan publish dan subscribe-nya. Kemudian pesannya itu dikirim melalui publish dan subscribe, seperti itu ya. Oke, MQTT ini hari ini atau sekarang ini digunakan untuk variasi yang sangat besar di dalam dunia industri seperti otomotif, manufacturing, telekomunikasi, oil dan gas, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke kenapa MQTT, seperti itu. Banyak sekali yang harus dibenahi ya, teman-teman, untuk persepsi kenapa kita harus menggunakan MQTT, kenapa tidak menggunakan HTTP yang sering digunakan oleh banyak orang pada zaman dahulu gitu ya, atau sampai sekarang juga. Oke, kenapa di MQTT? MQTT kalau bisa referensi dari web resminya itu mengatakan bahwa MQTT itu adalah ringan dan juga efisien. Maksudnya itu MQTT itu mempunyai klien atau R very small, yang mana dia itu meminta resource atau istilahnya programnya itu sangat kecil, teman-teman, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh microcontroller yang istilahnya tidak mempunyai manufacturing yang sangat besar seperti komputer yang sekarang kita pakai. Dia hanya yang namanya saja micro controller gitu ya, micro yang mana sangat kecil seperti itu. MQTT message headers are small to optimize network bandwidth, seperti itu. Kemudian dia reliable messages delivery, yang mana dia itu mengirimkan pesan ya, itu ada 3 tingkatan atau 3 level, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Maksudnya apa? Yang level 0 itu terkirim sekali. Jadi level 0 ini itu contoh katakanlah ketika kita mengirim paket, seperti itu ya. Nah, kita tidak tahu yang kalau kita menggunakan level 0 ini ya, level 0 ini kita tidak tahu pesan itu terkirim atau tidak. Yang penting yang kita hanya tahu kurir telah mengantarkan paket, tapi kita tidak tahu atau tidak menjamin bahwa paket itu akan sampai ke orangnya, seperti itu. Kemudian kalau yang level 1 ya, itu at least sekian sekali.
sekali. Jadi ketika teman-teman mengirimkan paket ke sebuah teman seperti itu ya, katakanlah bahwa teman-teman itu setidaknya sekali, hanya tahu sekali saja gitu ya. Setidaknya tahu bahwa paket itu telah dikirimkan oleh tukang paket seperti itu dan kemudian telah diterima seperti itu. Kemudian di level 2, ya, di level 2 itu extremely once, yang mana dia ini memastikan bahwa paket itu terkirim dan sudah sampai kepada penerima seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengirim paket gitu ya, tukang paket itu mengirimkan paketnya ke si penerima dan penerima itu memberikan respon bahwa paketnya itu sudah diterima. Nah, tentunya banyak ada kelebihan dan kekurangan dalam kita menggunakan level ini, teman-teman. Yang 0 ini mungkin dia bisa lebih cepat terkirimnya, yang satu itu mungkin sedikit lebih lambat jika dibandingkan 0, dan yang level 2 itu pasti lebih lambat jika dibandingkan level-level sebelumnya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau yang pakai yang mana. Untuk yang commonly atau umumnya biasa saya menggunakan yang satu seperti itu. Kemudian bidirectional communication, yang mana dia itu bisa berkomunikasi secara dua arah. Berbeda dengan komunikasi yang paling kita banyak digunakan, yaitu HTTP. Ya. HTTP itu kan berkomunikasi hanya satu arah, yang mana user itu meminta request dan server merespon dan kemudian memberikan request ya. Jadi request to respon seperti itu. Kalau di MQTT itu tidak seperti itu. Jadi bisa berkomunikasi secara dua arah. Jadi user bisa berkomunikasi dan si server juga bisa berkomunikasi seperti itu. Jadi katakanlah teman-teman dalam hal kasus itu mengirimkan pesan dalam sebuah aplikasi yang paling banyak digunakan yaitu WhatsApp, katakanlah seperti itu. Nah, si WhatsApp ini ya, kita bisa berkomunikasi secara dua arah. Kita bisa berkomunikasi dengan kawan, ya, kawan juga bisa berkomunikasi dengan kita. Beda dengan STTP. STTP itu kita berkomunikasi dengan kawan dan kawan itu harus memberikan respon. Ya, jadi si kawan itu harus memberikan respon. Kalau tidak, ya tidak bisa berkomunikasi secara STTP. Kalau MQTT, kita bisa memberikan pesan kepada kawan dan si kawan itu tidak harus membalas pesan kita seperti itu. Begitu pula dengan si kawan jika ingin mengirimkan pesan kepada kita. Si kawan itu bisa mengirimkan pesan dan kita tidak harus membalas pesan tersebut. Ya seperti itu. Itu kenapa kita menggunakan komunikasi MQTT. Kemudian ada support for unreliable network, yang mana jaringannya itu bisa mensupport untuk jaringan yang lemah ya. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah project IoT gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya komunikasi MQTT seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi support for unreliable networks ya, yang mana jaringannya itu ketika kita berada di jaringan yang sekiranya tidak bagus, itu bisa digunakan, sangat bisa digunakan seperti itu. Karena kita kembali lagi ke sini tadi, yang mana MQTT itu hanya bisa efisien dan juga ringan seperti itu ya. Oke, kemudian ada scale to millions of things, yang mana dia itu bisa digunakan, kita baca di sini MQTT can scale to connect with millions of IoT device. Jadi dia bisa terkoneksi dua atau lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa banyak lah gitu ya. Jadi sampai juta atau berapa lah IoT device seperti itu teman-teman. Kemudian ada security enable, yang mana security-nya juga terjamin jika kita menggunakan MQTT seperti itu. Oke, kita kembali ke MQTT publish, atau kita lanjutkan MQTT publish atau subscribe architecture, yang mana MQTT ini berbeda ya teman-teman jika dibandingkan dengan HTTP. Sebenarnya HTTP atau HTTP gitu ya, itu arsitekturnya sangat kompleks teman-teman, karena sering digunakan kemudian beredar bahwa penggunaan si HTTP ya, HTTP itu sangat mudah seperti itu. Sebenarnya
ada yang lebih mudah jika kita sering menggunakan yang namanya MQTT, ya, karena MQTT ini arsitekturnya hanya menggunakan publish atau subscribe seperti itu. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Ini sudah disediakan sangat banyak ya teman-teman, sangat lengkap jika teman-teman mengunjungi ke mqtt.org seperti itu. Oke, di sini ada MQTT client, yang mana MQTT client itu anggaplah sebuah IoT device-nya seperti itu teman-teman. Kemudian dia mempublish, ya, mempublish itu katakanlah memberikan sebuah data gitu ya, temperatur sensor. Kemudian ada yang namanya dia itu mempublish data 24 derajat Celcius. Nah, dalam MQTT itu ada namanya MQTT broker. Ya, MQTT broker itu sebagai servernya lagi gitu, sebagai servernya, yang mana MQTT broker ini menugaskan ya atau mengatur jalannya si jalur MQTT. Jadi dia yang mengatur data ini mau dikirimkan kemana seperti itu. Nah, karena dia itu berbasis publish dan juga subscribe ya, seperti itu ya. Jadi dia hanya memberikan data yang klien MQTT sudah subscribe. Katakanlah gini lah contohnya. Katakanlah saya sudah, kita buka YouTube ya. Kita buka YouTube. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini juga saya sudah mencari di GPT teman-teman ya, sebagai sumber referensi saja. Jadi katakanlah ini ada perbedaan dari si MQTT dan juga HTTP seperti itu. Jadi ada MQTT yang mana tipe komunikasi dua arah, publish subscribe. Ada juga HTTP yaitu satu arah atau client server seperti itu. Kemudian koneksinya dengan broker ya pastinya. Kemudian HTTP itu ada putus dan sambung. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan MQTT, jadi kita tidak perlu yang namanya refresh lagi gitu ya. Jadi secara itu dibilang namanya apa ya? Bilangnya secara otomasi lah seperti itu teman-teman. Itulah kenapa MQTT ini sangat cocok digunakan di project IoT seperti itu. Nah, kalau beda dengan HTTP ya, katakanlah ketika kita ingin mendapatkan sebuah berita baru, katakanlah kita ingin membuka sebuah sosial media gitu ya. Ketika kita ingin memuat berita baru gitu ya, kita harus mereload ya atau merefresh halaman tersebut supaya halaman itu dapat diperbarui seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ke YouTube. Mungkin jaringannya, saya jelaskan aja. Katakanlah teman-teman itu mensubscribe channel dari idola teman-teman. Katakanlah kita subscribe dari channel YouTube-nya Atta Halilintar seperti itu ya. Nah, kita sudah subscribe ke channelnya. Kemudian kita si content creator dari si Atta Halilintar itu sendiri yang mempunyai sebuah video atau sebuah konten itu mempublish. Nah, publish dalam artian MQTT itu sama seperti kita mempublish data video atau si Atta Halilintar itu mempublish data video dia ke YouTube. Nah, dari si kita ya, dari si penggemar dari si Atta Halilintar seperti itu ya, itu subscribe. Nah, jadi siapa yang subscribe ke channel dari si video atau channel konten dari si Atta Halilintar itu, dia akan mendapatkan data video yang sudah dipublish oleh si Atta Halilintar atau konten creator yang idola teman-teman seperti itu. Nah, katakanlah saya tidak mensubscribe dari channel YouTube-nya dia seperti itu. Apakah saya akan mendapatkan data, video atau notifikasi ya bahwa saya mendapatkan update yang terbaru dari channel yang setelah saya subscribe? Itu pastinya tidak, karena saya tidak subscribe
ke channel dari content creator atau si Atta Halilintar seperti itu. Jadi si MQTT broker ini fungsinya untuk mengatur jalurnya, ya, yang mana jalurnya ini dia atur untuk memastikan pesan itu tersampaikan kepada MQTT client, yang mana MQTT client itu sudah di subscribe seperti itu ke publish seperti ini. Si publish dia mau publish dengan topik, jadi topik itu nama channelnya seperti itu. Katakanlah dia mau si temperatur itu publish angka 24 derajat Celcius atau data suhu 24 derajat Celcius ke channel dari si siapa yang subscribe ke temperatur seperti itu teman-teman. Nah, kita sebagai MQTT client kita sudah subscribe nih ke channel dari temperatur. Pastilah kita mendapatkan yang namanya data dari 24 derajat Celcius. Nah, apabila kita tidak subscribe channel dari temperatur gitu ya, kita tidak akan mendapatkan si data ini 24 derajat Celcius. Itu yang dinamakan publish dan juga subscribe seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa memahaminya ya. Jika tidak, bisa diulang kembali atau diputar kembali video ini. Jika memahaminya, teman-teman bisa lanjutkan ke sini. MQTT in action, yang mana MQTT ini sudah diaplikasikan atau sudah teruji, ya, sudah diaplikasikan oleh berbagai macam factory atau industrial seperti itu. Ada otomotif, logistik, ya, kemudian ada manufacturing, kemudian ada smart home, pastinya, kemudian ada consumer product dan juga transportation seperti itu. Oke, itu saja. Jadi kalau bisa kita summary-kan bahwa MQTT itu sangat powerful dan juga sangat ringan, itu yang memudahkan pengembang itu menggunakan komunikasi ini. Seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman. Tadi support for unreliable networks ya, yang mana jaringannya itu ketika kita berada di jaringan yang sekiranya tidak bagus itu bisa digunakan, sangat bisa digunakan seperti itu. Karena kita kembali lagi ke sini tadi, yang mana MQTT itu hanya bisa efisien dan juga ringan seperti itu ya. Oke, kemudian ada scale to millions of things, yang mana dia itu bisa digunakan, kita baca di sini, MQTT can scale to connect with millions of IoT device. Jadi dia bisa terkoneksi dua atau lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa banyak lah gitu ya. Jadi sampai juta atau berapa lah IoT device seperti itu teman-teman. Kemudian ada security enable, yang mana security-nya juga terjamin jika kita menggunakan MQTT. Oke, kita kembali ke MQTT publish, atau kita lanjutkan MQTT publish atau subscribe architecture. Yang mana MQTT ini berbeda ya teman-teman jika dibandingkan dengan HTTP. Sebenarnya HTTP atau HTTP itu ya, itu arsitekturnya sangat kompleks teman-teman, karena sering digunakan kemudian beredar bahwa penggunaan si HTTP ya, HTTP itu sangat mudah seperti itu. Sebenarnya ada yang lebih mudah jika kita sering menggunakan yang namanya MQTT ya, karena MQTT ini arsitekturnya hanya menggunakan publish atau subscribe seperti itu. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Ini sudah disediakan sangat banyak ya teman-teman, sangat lengkap jika teman-teman mengunjungi ke mqtt.org seperti itu. Oke, di sini ada MQTT client, yang mana MQTT client itu anggaplah sebuah IoT device-nya seperti itu teman-teman. Kemudian dia mempublish ya, mempublish itu katakanlah memberikan sebuah data gitu ya, temperatur sensor. Kemudian ada yang namanya dia itu mempublish data 24 derajat Celcius. Nah, dalam MQTT itu ada namanya MQTT broker. Ya, MQTT broker itu sebagai servernya lagi gitu, sebagai servernya, yang mana MQTT broker ini menugaskan ya atau mengatur jalannya si jalur MQTT. Jadi dia
yang mengatur data ini mau dikirimkan kemana seperti itu. Nah, karena dia itu berbasis publish dan juga subscribe ya, seperti itu ya. Jadi dia hanya memberikan data yang klien MQTT itu sudah subscribe. Katakanlah gini lah contohnya. Katakanlah saya sudah, kita buka YouTube ya. Kita buka YouTube. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini juga saya sudah mencari di GPT teman-teman ya, sebagai sumber referensi saja. Jadi katakanlah ini ada perbedaan dari si MQTT dan juga HTTP seperti itu. Jadi ada MQTT yang mana tipe komunikasi dua arah, publish subscribe. Ada juga HTTP yaitu satu arah atau client server seperti itu. Kemudian koneksinya dengan broker ya pastinya. Kemudian HTTP itu ada putus dan sambung. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menggunakan MQTT, jadi kita tidak perlu yang namanya refresh lagi gitu ya. Jadi secara itu dibilang namanya apa ya? Bilangnya secara otomasi lah seperti itu teman-teman. Itulah kenapa MQTT ini sangat cocok digunakan di project IoT seperti itu. Nah, kalau beda dengan HTTP ya, katakanlah ketika kita ingin mendapatkan sebuah berita baru, katakanlah kita ingin membuka sebuah sosial media, gitu ya. Ketika kita ingin memuat berita baru, gitu ya, kita harus mereload ya atau merefresh halaman tersebut supaya halaman itu dapat diperbarui seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ke YouTube. Mungkin jaringannya, jadi saya jelaskan aja. Katakanlah teman-teman itu mensubscribe channel dari idola teman-teman. Katakanlah kita subscribe dari channel YouTube-nya Atta Halilintar seperti itu ya. Nah, kita sudah subscribe ke channelnya. Kemudian kita si content creator dari si Atta Halilintar itu sendiri yang mempunyai sebuah video atau sebuah konten itu mempublish. Nah, publish dalam artian MQTT itu sama seperti kita mempublish data video atau si Atta Halilintar itu mempublish data video dia ke YouTube. Nah, dari si kita ya, dari si penggemar dari si Atta Halilintar seperti itu ya, itu subscribe. Nah, jadi siapa yang subscribe ke channel dari si video atau channel konten dari si Atta Halilintar itu, dia akan mendapatkan data video yang sudah dipublish oleh si Atta Halilintar atau konten creator yang idola teman-teman seperti itu. Nah, katakanlah saya tidak mensubscribe dari channel YouTube-nya dia seperti itu. Apakah saya akan mendapatkan data video atau notifikasi ya bahwa saya mendapatkan update yang terbaru dari channel yang setelah saya subscribe? Itu pastinya tidak, karena saya tidak subscribe ke channel dari content creator atau si Atta Halilintar seperti itu. Jadi si MQTT broker ini fungsinya untuk mengatur jalurnya ya, yang mana jalurnya ini dia atur untuk memastikan pesan itu tersampaikan kepada MQTT client, yang mana MQTT client itu sudah di subscribe seperti itu ke publish seperti ini. Si publish dia mau publish dengan topik, jadi topiknya itu nama channelnya seperti itu. Katakanlah dia mau si temperatur itu publish angka 24 derajat Celcius atau data suhu 24 derajat Celcius ke channel dari siapa yang subscribe ke temperatur seperti itu teman-teman. Nah, kita sebagai MQTT client, kita sudah subscribe nih ke channel dari temperatur. Pastilah kita mendapatkan yang namanya data dari 24 derajat Celcius. Nah, apabila kita tidak
tidak subscribe ya, channel dari temperatur gitu ya, kita tidak akan mendapatkan si data ini 24 derajat Celcius. Itu yang dinamakan publish dan juga subscribe seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa memahaminya ya. Jika tidak, bisa diulang kembali atau diputar kembali video ini. Jika memahaminya, teman-teman bisa lanjutkan ke sini. MQTT in action, yang mana MQTT ini sudah diaplikasikan atau sudah teruji ya, sudah diaplikasikan oleh berbagai macam factory atau industrial seperti itu. Ada otomotif, logistik ya, kemudian ada manufacturing, kemudian ada smart home pastinya, kemudian ada consumer product dan juga transportation seperti itu. Oke, itu saja. Jadi kalau bisa kita summary-kan bahwa MQTT itu sangat powerful dan juga sangat ringan, itu yang memudahkan pengembang itu menggunakan komunikasi ini seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.